teman-teman dulu aku dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lagi di blog. Ya ini blog. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita Siapa? ketika berdoa. Siapa? Lah iya siapa sih? Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rajaku paling akeh sih coba. Rajaku paling akeh. Waj'alni min ibadika sholihin. Ayo kita jawab terlebih dahulu ya. Aku paling bibis Mano? tujuan. Tak pernah aku buat raja. Leo? Ina? Safa? Amel? Abdullah? Halo Mbak Raja. Kaifa halukum? Oh, pernah. Alhamdulillah baik. Sudah siap semua untuk belajar? Sudah. Oke, sekarang keluarkan dulu bukunya. Keluarkan bukunya. Aku aurat warna Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ustazah akan menjelaskan terkait bagaimana pembelajaran kita akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama, nanti Pembelajarannya akan beda. Ustazah tampilkan Dompet video tuh ada pembelajaran sama terkait materi aku bahasa terus drama, terus Nah, di fakta dalam video bola, ini bola akan bola, ada soal. kata-kata Tiga NF, soal. kata-kata Ganda yang harus kata-kata bola. Kalian cukup menulis ABC-nya saja di dalam buku tulis kalian ya. Tahu lu Nah, bola setelah selesai menonton, kita tahu lu kan bersama ada jawabannya. ada dulu. Dan setelah itu, Tanah, jam tahap terakhir yakni diskusi dengan dua orang kelompok. Satu kelompok itu yang aku dua tahu. orang. Paham? Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang mau ke kamar mandi? Sudah mulai ya. Apa itu? Perhatikan Aku video tentang sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sisa Belajar bersama Kak Sani. Oke adik-adik semua, di season ini kita akan belajar tentang sujud sahwi. Oke, sebelum kita mulai apa itu sujud sahwi, kakak akan bertanya dulu. Kalian sudah tahu dan pernah mendengar apa itu sujud sahwi? Oke teman-teman, adik-adikku semuanya, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika kita ragu, lupa, atau kelebihan rokaat, lupa ketika kita rokaatnya sudah berapa, ragu sudah ke rokaat berapa, lupa ketika kita melakukan tasyahud awal, qunut, dan sunnah-sunnah arba'at lainnya. Maka di akhir ketika sholat kita sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Sahwi adalah sujud yang kita lakukan ketika kita lupa, ragu, dan kelebihan rokaat atau sunnah-sunnah yang ada dalam sholat yang kita lakukan. Sudah paham teman-teman semua? Ketika teman-teman lupa dalam rokaatnya, sunnah-sunnah arba'atnya, atau kelebihan rokaat, apakah kita wajib melakukan sujud sahwi? Maka Rasulullah SAW itu bersabda, apabila kamu lupa dalam rokaatnya atau kelebihan dalam rokaatnya dan kamu ragu-ragu akan hal itu, maka buanglah keraguan itu dan yakinkanlah dengan mengambil dua sujud di akhir ketika tasyahud akhir. Nah, yang dimaksud dengan dua sujud di tasyahud akhir ini adalah yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi. Oke teman-teman semua, adik-adikku semua, sebab-sebab yang diharuskan mengapa sih kita melakukan sujud sahwi? Sebenarnya tadi kakak sudah menjelaskan ya di bagian awal, namun akan kakak
rincikan lagi sebab-sebab mengapa kita harus melakukan sujud sahwi. Yang pertama, berkaitan dengan lupa. Lupa tidak melakukan tasyahud awal, lupa tidak melakukan doa qunut, dan lupa ketika tidak melakukan sunnah-sunnah ab'ad. Apa sih itu sunnah ab'ad? Apa sih itu sunnah ab'ad? Jadi sunnah ab'ad itu adalah sunnah yang mendekati wajib. Seperti contohnya yaitu tasyahud awal, duduk tasyahud awal, berdiri ketika qunut, membaca doa qunut, dan membaca sholawat ketika tasyahud awal. Jadi inilah macam-macam sunnah ab'ad. Ketika kita lupa untuk membaca atau melaksanakan sunnah-sunnah ini, maka kita dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Setelah itu yang kedua, ada berkaitan dengan keraguan-raguan. Kita ragu ketika mau di rakaat terakhir untuk melakukan tasyahud akhir, kita ragu-ragu apakah ini rakaatnya sudah pas 4 rakaat atau sudah kurang ya. Nah, maka alangkah baiknya kita menambah rakaat, lalu di akhir kita melakukan sujud sahwi untuk meyakinkan diri kita atas keraguan yang kita rasakan di rakaat awal tadi. Nah, setelah itu lupa sudah, ragu-ragu sudah, lalu kita kelebihan rakaat. Ketika kita sholat dan sadar bahwa kita melakukan lebih dari rakaat yang seharusnya, misalnya di sholat maghrib itu ada 3 rakaat, kita kelebihan 1 menjadi 4 rakaat, maka kita diwajibkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Oke teman-teman semua, baik, bagaimana sih teman-teman cara melakukan sujud sahwi? Cara melakukan sujud sahwi yang pertama, ketika kita sudah sampai di tasyahud akhir, maka kita selesaikan dulu bacaan tasyahud akhirnya. Setelah itu kita membaca takbir untuk melakukan sujud yang pertama. Dengan membaca apa ketika sujud? Subhana ma layanamu wala yasu. Setelah itu kita takbir lagi untuk duduk di antara 2 sujud. Setelah itu kita takbir yang kedua dengan membaca bacaan yang sama seperti tadi, Subhana ma layanamu wala yasu. Setelah itu kita takbir untuk duduk tasyahud akhir, lalu melakukan salam. Seperti itu ya tata caranya. Oke, lalu setelah itu materi yang terakhir, pembahasan yang terakhir yakni tentang hikmah yang kita dapatkan ketika kita melakukan sujud sahwi. Yang pertama, dengan melakukan sujud sahwi, kita akan menjaga kesempurnaan ibadah sholat yang kita lakukan. Yang kedua, ketika kita melakukan sujud sahwi, kita akan melakukan secara tidak sadar, kita akan meyakinkan diri kita, mengimani diri kita bahwa hanya Allah lah yang sempurna. Manusia itu tempat penuh lalai dan kelupaan, sehingga kita tidak akan ada rasa sombong, rasa merendahkan makhluk lain, tapi kita akan merasa tawadhu bahwa hanya Allah lah yang maha sempurna dan kita ini adalah hamba yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan ketidaktahuan, sehingga kita akan meyakini diri kita bahwa manusia itu tidak pantas untuk melakukan sebuah kesombongan. Nah, yang ketiga, yakni ketika kita melakukan sujud sahwi, kita akan melatih diri kita, merefleksi diri kita untuk selalu berusaha khusyuk, teliti ketika kita melakukan ibadah sholat. Sudah paham teman-teman semua? Ada yang mau ditanyakan? Nanti di akhir kakak akan memberikan link Google Form untuk kalian melakukan refleksi atau asesmen yang mengukur diri kalian apakah sudah paham terkait dengan materi sujud sahwi atau tidak. Maka nanti di akhir di Google Form kakak akan menyediakan kolom untuk kalian bertanya pertanyaan-pertanyaan atau materi-materi yang belum kalian pahami.
Sudah paham ya? Sampai jumpa teman-teman semua, adik-adikku semua. Sampai jumpa di season belajar Kak Sani selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mengerjakan semua? Sudah paham dari video ini? Oke, Ustazah akan rangkumkan bahwa sujud sahwi merupakan sujud yang dilakukan ketika kita apa saja tadi? Lupa, kelebihan rakaat ataupun ragu-ragu kita sudah lupa berapa. Kita tadi sujud tahiyat awal atau enggak? Nah, maka kita harus melakukan sujud sahwi. Apa tadi itu melakukan sujud sahwi? Nah, oke. Sekarang kita koreksi ya, menyamakan dari soalan yang tadi. Soal yang pertama. Oke, soal yang pertama terkait dengan apa itu sujud sahwi? Jawabannya tadi apa? B. Jawabannya B, benar sekali. Oke, yang kedua. Soal yang kedua terkait dengan hukum. Ya. Bukan, soal cerita. Terkait dengan ketika ada seseorang yang ragu, ini soal rakaatnya udah 4 atau masih 3, maka sebaiknya yang harus kita lakukan adalah mengulangi atau menambah rakaat lalu di akhir melakukan sujud sahwi. Benar nggak jawabannya? Nah, oke, good. Yang terakhir tadi soal terakhir terkait dengan hikmah. Apa sih hikmah melakukan sujud sahwi itu? Apa jawabannya? C, yaitu mengajarkan diri kita untuk bisa disiplin dan juga memperbaiki ibadah. Jadi dengan sujud sahwi kita harus bisa berlatih sedikit demi sedikit untuk fokus khusyuk melakukan ibadah sholat. Oke. Nah, sudah ya, benar semua ya? Oke, bagus. Jadi kalau sudah semua, Ustazah anggap kalian sudah paham semua. Ada yang mau ditanyakan? Benar sudah paham? Coba Mbak Alika, Ustazah mau tanya. Sujud sahwi itu dilakukan di bagian sholat kapan? Waktu sholat kapan sujud sahwi dilakukannya? Di akhir? Iya, di akhir sholat ketika tahiyatul akhir, tasyahud akhir. Berapa sujud yang harus dilakukan, Mas Fano? Berapa sujud yang harus dilakukan? 2, pinter banget. Oke, sekarang kita masuk ke apa? Sesi apa? Diskusi. Ustazah di sini sudah menyiapkan kasus yang harus kalian diskusikan dan harus kalian temukan bagaimana cara atau informasi yang kalian dapatkan ya, harus kalian cari ya. Oke, pembagian kelompoknya satu bangku ya, 2 orang. Pahamnya. Semuanya coba perhatikan kelompok pertama, yaitu Mas Leo dan Mas Fano akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dibacakan apa kasus yang kalian diskusikan. Oke, sudah selesai dipresentasikan ya Mas Fano dan Mas Leo. Oke, sekarang Ustazah buka sesi tanya jawab.
kepada kelompok yang ingin bertanya, sudah persilakan. Oke, kelompoknya Mbak Vina mau bertanya. Apa Mbak Vina? Berarti kalau imam salah, kita duduk aja atau harus tetap mengikuti imam. Oke, Ustazah ambil poin ya. Jadi ketika imam itu salah, kita sebagai makmum mengucapkan subhanallah atau dengan bertepuk tangan. Nah, setelah itu makmum tetap mengikuti imam. Ketika imam berdiri, maka kita juga berdiri. Oke, terima kasih Mas Vano dan Mas Leo. Silakan kembali ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa ketika kita lupa atau ragu dalam sholat, kalian tidak banyak dalam sholat? Sapi berfungsi sebagai penginapan setan yang telah mengotak manusia dengan lipat dalam sholat. Oke, setelah itu silakan kepada kelompok yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Oke, kelompok silakan bertanya. Apakah dengan ada sisi sapi berarti hukum Islam tidak konsisten? Sujud sahwi membuktikan Islam adalah agama yang memberikan solusi kemudahan atau suh, bukan agama yang kaku yang memaksa orang pulang seluruh ibadahnya dari nol hanya karena satu piala cuci yang manusiawi. Oke, bagus. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah tidak boleh masuk tersebut. Disebabkan dia langsung duduk di posisi takbir akhir tanpa harus berangkat takbir ketika lagi. 3. Oke, selanjutnya Ustazah persilakan bagi peserta ingin bertanya. Oke, silakan. Bacakan tapi subhanallah ya namu malayas. Kan kita sudah diskusi, sudah menonton video, sudah latihan soal. Sekarang coba kita renungkan bersama, refleksi bersama. Siapa yang di sini suka ragu-ragu ketika sholat rakaatnya? Oke, berarti dengan belajar sujud sahwi ini, yuk kita belajar untuk lebih disiplin, lebih khusyuk ketika sholat. Dimulai dengan wudhunya yang benar. Sebelum sholat jangan main, jangan bergurau. Oke, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan semuanya. Terima kasih atas partisipasinya, atas semangatnya, atas fokusnya, dan tadi hebat banget ketika diskusi. Dan aktif semuanya bertanya dan menjelaskan dengan bagus sekali. Oke, sebelum Ustazah tutup, mari kita membaca doa kafaratul majlis terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka